dikirimkan tentang bagaimana keharusan melawan Rizik Syihab. Sesungguhnya melawan Rizik Syihab adalah bukan hanya tugas PWI, kalau Abah sampaikan, tetapi adalah merupakan juga bagian daripada tugas negara, tugas tentara, tugas polisi. Ya, jangan lupa Rizik Syihab itu adalah khilafah. Melawan Rizik Syihab adalah satu kewajiban dan bagian daripada jihad dari semua. Ya. Karena membiarkannya adalah berarti akan merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ridwan bertanya dan teman-teman bertanya, apakah PWI sekarang siap melawan Rizik Syihab? Sangat siap tadi semua. Bahkan kita sudah koordinasi berbagai provinsi dan semua lapisan tadi semua. Bahkan Banser pun siap tadi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abbas itu merupakan salah seorang pengurus organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia PWILS di kawasan Jawa Barat menanggapi kata-kata ajakan perang dari Habib Rizik Syihab kepada kelompok pembatal Nasabah Alawi teruntuk kepada Gus Fuad Pleret secara spesifik. Abbas itu tegas menyatakan untuk melawan Rizik Syihab bagi beliau bersifat wajib teruntuk juga kepada orang-orang yang berkepentingan termasuk semua tingkatan PWILS tak akan mundur sejengkal pun menghadapi tantangan perang Rizik Syihab yang bersifat secara kelembagaan. Dalam pandangan Abbas itu, kalau Rizik ini dibiarkan akan berbahaya bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Karena kita tahu Habib Rizik merupakan seorang tokoh yang terindikasi banyak ceramah-ceramahnya yang provokatif, pro-khilafah, di mana Habib Rizik pernah bersimpati kepada ISIS. Sehingga pemikiran daripada beliau Habib Rizik dapat bertabrakan dengan Pancasila, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Abbas itu terhadap kata-kata Habib Rizik Syihab mengajak perang kepada pembatal nasab dan menantang kepada Gus Fuad Pleret untuk berperang satu dengan yang lain. Nah, untuk itu mari kita simak komentar beliau dalam video berikut ini. Yang tercinta Indonesia, saudara satu udara, ya, salam satu udara, salam satu nafas, ya. Pada kesempatan ini, Abah ingin sampaikan tentang berapa video yang dikirimkan tentang bagaimana keharusan melawan Rizik Syihab dari saya. Sesungguhnya melawan Rizik Syihab adalah bukan hanya tugas PWI, kalau Abah sampaikan, tetapi adalah merupakan juga bagian daripada tugas negara, tugas tentara, tugas polisi. Ya, jangan lupa Rizik Syihab itu adalah khilafah, dan jangan lupa khilafah itu adalah berseberangan dengan spirit negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan berbagai budaya, ya, berbagai landasan agama. Karena kemerdekaan negara ini adalah bukan hanya milik orang Islam saja. Dan yang keduanya adalah khilafah selalu berseberangan dengan Pancasila. Karena mereka menganggap Pancasila adalah togut. Ya. Bahkan Rizik Syihab sudah sering mengatakan Pancasila adalah pantat Cina dari semua. Maka yang berkaitan dengan video yang diberikan Kang Ridwan kepada Abah, melawan Rizik Syihab adalah satu kewajiban dan bagian daripada jihad dari semua. Ya. Karena membiarkannya adalah berarti akan merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku dengan 1.200 bahasa dan tidak ada masalah cuma Indonesia. Negara di dunia dimanapun, Hijaz sahabat dari dulu adalah merupakan
negara-negara kecil sekarang itu adalah hanyalah merupakan sebuah kesatuan. Kemudian mereka pecah, ya, menjadi Arab Saudi, menjadi seluruh negara-negara bagian Timur Tengah. Demikian pula Soviet, ya. Soviet yang kita dulu ingat dengan Gorbachev, dengan Glasnost, ya, juga pecah, sahabat, ya. Demikian pula dengan Amerika Serikat, ya, sekarang menjadi negara serikat, menjadi negara-negara bagian, ya, tadi semua. Tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadinya merupakan adalah wilayah jajahan Belanda, ya, dan merupakan kerajaan-kerajaan yang luar biasa di Nusantara, adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang penuh dengan adab, ya. Maka bangsa ini walaupun dengan 800 suku bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, adalah merupakan disatukan dengan Pancasila. Bisa dibayangkan oleh Anda kalau ide Rizik Syihab menjadikan Indonesia adalah khilafah, maka berarti Indonesia adalah akan bercerai-berai, akan berpecah, berperang antara pulau dengan pulau, antara suku dengan suku. Ingat, mereka adalah bukan atas Islam, mereka bukan Islam, FPI bukan Islam, ya. Mereka adalah justru ingin merusak adalah Islam. Islam itu dari kata apa? Islam itu damai, ya. Maka itulah, oleh karena itu, ya, Kang Darmawan, percayalah bahwa insya Allah sekarang seluruh Nusantara sudah bergerak dari semua, baik dari Bali, bahkan Hindu sekalipun siap kalau seandainya terjadi keributan dengan mereka. Adalah Abah punya teman di Bali dari semua. Maka sering dikatakan, sahabat, oleh orang bijaksana di Nusantara ini, silakan kalian bawa Hindu ke sini, silakan bawa Buddha ke sini, silakan bawa agama apapun, tetapi yang masih berlandaskan kepada mendahulukan adalah kemanusiaan, rasa adil dan beradab, adalah menghargai manusia, sesama manusia, toleransi, ya. Lihat oleh kalian, negara-negara yang mana di dunia ini yang sukses menjadi negara Islam tadi semua. Bahkan lihat bagaimana Libya diadu domba antara Sunni dan Syiah, ya. Bagaimana Husni Mubarak di Mesir juga demikian. Lihat Suriah, lihat Irak, tadi semua. Arab Saudi sekarang masih bisa aman, tapi sebentar lagi, 15 tahun lagi, pada saat minyaknya habis, akan dibantai oleh Amerika, Arab Saudi. Karena pada dasarnya negara-negara Arab itu, dan orang-orang Arab adalah orang-orang malas sebetulnya. Dia hanya hidup sebetulnya dari apa yang sudah disiapkan Tuhan berupa minyak. Tidak ada keterampilan tadi semua. Kalau ditanya khairun nas anfa'um linnas, nggak ada sama sekali tadi semua. Adalah hanya sifat jahiliyahnya saja yang nyata tadi semua. Merasa paling benar, merasa paling mulia tadi semua. Dan oleh karena itulah, Kang Ridwan, tadi semua kita harus melawan. Dan Abah berkoordinasi dengan baik dari Polda, kemudian juga dengan badan intelijen tadi semua. Mereka tidak diam, maka jangan usah khawatir tadi semua. Karena berkaitan Rizik Syihab, maka ini adalah berkaitan dengan adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang di Bhinneka Tunggal Ika, dengan lambang negara adalah Pancasila tadi semua. Bahwa Pancasila itu mereka nggak paham. Karena pada dasarnya Pancasila itulah yang menjadikan pemersatu. Dan mereka menganggapnya Pancasila adalah togut, bodoh, itu nggak ngerti dia. Padahal dengan Pancasila itulah sesungguhnya adalah Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau manusia sudah disatukan dengan tadi innama ilahukum ilahu wahid, insyaallah. Walaupun Buddha ada agama damai, Hindu agama damai, insyaallah Kristen juga agama damai tadi semua. Karena negara agama yang penuh dengan cinta kasih. Maka itulah, kalau kita negara ini didirikan oleh pendiri bangsa dengan Pancasila adalah sebagai pemersatu, adalah sesungguhnya adalah dari 5 Pancasila itu isinya adalah Al-Quran semua. Yang pertama, kalau seandainya negara ini semua agama berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, silakan menyebutnya Allah, silakan menyebutnya Allah, silakan menyebutnya Hyang Widi,
siang yang menyebutnya adalah Hyang Tunggal, siapa menyebutnya adalah Elohim, silakan menyebutnya adalah apapun. Tapi kalau mereka percaya kepada satu kekuatan Tuhan yang innama ilahukum ilahu wahid, yang memiliki dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur, silakan. Ya, insya Allah negara agama-agama yang meyakini ada Tuhan yang berkuasa tadi semua ini, mereka adalah akan membawa kedamaian, karena mereka mengerti tentang sesungguhnya adalah inna rabbaka ahatu bin nas, dan Tuhanlah yang meliputi manusia. Tidak ada yang akan membenci manusia lain. Orang yang beragama, agama apapun, tidak akan ada yang membenci manusia, karena mereka mengerti tadi inna rabbaka ahatu bin nas, sesungguhnya Tuhan kalian yang meliputi adalah diri kita masing-masing. Maka membenci manusia walaupun dengan berbeda agama sama dengan membenci Tuhan. Menyakiti manusia yang berbeda agama sama dengan menyakiti Tuhan. Nah, inilah yang harus difaham. Tapi dengan khilafah yang selalu menganggap bahwa hanyalah dia nggak ngerti, hanya orang-orang bodoh tadi semua, maka hati-hati ya. Abah sudah mengumpulkan lebih dari 33 ulama yang ada di Indonesia, mereka landasannya khilafah. Ada yang mereka adalah pergerakan ya. Ada juga mereka yang ada berbasis pesantren, tapi mereka khilafah tadi semua. Mereka punya keyakinan adalah yang sebetulnya adalah tidak mencerminkan isi Al-Quran khilafah itu, sahabat. Maka oleh karena itu Ridwan bertanya dan teman-teman bertanya, apakah PWI sekarang siap melawan Rizik Syihab? Sangat siap tadi semua. Bahkan kita sudah koordinasi berbagai provinsi dan semua lapisan tadi semua, bahkan Banser pun siap tadi semua ya. Dan insya Allah tentara pun, karena sekarang kita sudah dorong, ini bukan persoalan lagi adalah antara PWI dan FPI, tetapi adalah menjadi persoalan negara. Nah inilah juga menjadi persoalan negara sekarang adalah ompong tadi semua. Tadi dulu negara kita mempertahankan kemerdekaan ini adalah dengan darah, dengan revolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian adalah Kiai Abbas dari Bunten tadi semua ya. Mereka ulama-ulama yang luar biasa menjaga keutuhan Nusantara ini adalah dengan penuh dengan perjuangan, air mata, darah tadi semua. Dan itu bukan hasil karya satu golongan manusia, bukan hanya satu golongan suku bangsa, bukan satu keyakinan, tetapi mereka sama memiliki ketuhanan kepada Yang Maha Esa ya. Abah kenal dengan orang Hindu. Negara adalah orang yang paling, justru Hindu lah paling mengerti bagaimana cara mengelola alam. Mereka mencintai pohon, mencintai alam, menjaga alam tadi semua ya. Demikian Buddha adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Urusan agama Allah sudah mengatur tadi. Lakum dinukum waliyadin, walana amaluna walakum amalukum. Tetapi selama mereka itu masih mengakui negara kesatuan Republik Indonesia dan mencintai negara ini dan ingin duduk bersama dengan kesetaraan, adalah insya Allah kita adalah saudara tadi semua. Maka Abah juga mengajak kepada saudara Hindu, saudara Buddha, siapapun yang ingin merusak negara, dan juga ya dari Kristen, dari Konghucu, dari manapun, siapapun yang masih mencintai negara ini, kita harus melawan orang-orang yang ingin mengadu domba keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Manusia-manusia yang sok mulia, tapi kelakuannya biadab lebih dari binatang. Bahasanya sudah bahasa binatang, akalnya sudah tidak berjalan tadi semua. Hanya syahwat-syahwat yang sebenarnya mereka tonjolkan. Yang lebih belagu lagi, mereka adalah bukan WNI tadi semuanya. Mereka merasa sebagai WNI. Mereka tidak pernah mendaftarkan diri pada saat Indonesia masuk pada gerbang kemerdekaan. Beda dengan keturunan Cina, keturunan yang lain. Mereka adalah menjadi WNI tadi semua. Adapun mereka sesungguhnya dulu yang Abah tahu adalah bahwa mereka itu adalah pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid lah sesungguhnya, yang tadinya KTP mereka, paspor mereka adalah WNI non pribumi. Dalam arti juga, artinya kalau seandainya mereka maka tidak berhak atas mendapatkan jabatan apapun, maka siapapun mereka ya, jangankan untuk mencari calonkan presiden, maka buat kedepannya, buat tahun 2029, siapapun dari bangsa mereka yang mencalonkan presiden, karena mereka tidak akan pernah
mencintai negara ini. Ya, contoh saja yang pernah dulu mencalonkan presiden, dia menantunya juga orang Arab, dia hanya hubungannya dengan orang Arab. Ya, tadi semua. Anies Baswedan. Coba lihat sama kalian tadi semua. Apakah Anies Baswedan termasuk orang-orang yang mencintai negeri ini? Tidak. Dia adalah bukan juga sama. Walaupun dia bukan Balawi, tapi dia adalah juga artisan. Sama saja. Kalau dia bukan asli penduduk bumi ini. Tadi semua. Maka ke depan 2029 sampai apapun, kita tidak boleh membiarkan negara ini. Itulah kenapa pendiri bangsa adalah membuat undang-undang bahwa hanya pribumi asli yang boleh menjadi pemimpin buat negara dan bangsa ini. Tadi semua. Nah, khilafah itu sahabat adalah musuh sesungguhnya bagi seluruh negara. ISIS adalah yang macet leburkan tadi semua. Lihat setelah ISIS adalah berkuasa di Suriah, di beberapa negara, hancurlah negara itu. Targetnya mereka ISIS itu, I-nya adalah salah satunya adalah ISIS adalah Indonesia, Irak, Indonesia. Tapi Indonesia beda, Bung. Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang bisa dibodohi. Karena Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang merupakan orang-orang yang beradab tadi semua. Coba lihat oleh kalian, Afghanistan hanya berapa suku perang saudara. Sudan hanya berapa suku perang saudara. Yaman sampai hari ini yang dibangga-banggakan adalah negara belangsak. Apalagi Hadrom yang disebutkan Tarim merupakan sebuah kota kecil, ya. Merupakan kota kecil yang sebetulnya terlalu dibesar-besarkan. Coba bayangkan oleh kalian, di mana rasa nasionalisme kalian pada saat orang teriak-teriak mengaku Tarim. Bahkan Indonesia dianggap sebagai pintu Aulia Tarim. Jawa Barat milik Habib. Di mana coba? Bukankah itu adalah penjajahan tadi semua, ya? Dan dia bicara kasar, menganggap orang Indonesia adalah jongos tadi semua. Maka adalah tadi hanya orang-orang yang dulunya pengikut Belanda yang mesti mengikut mereka. Orang tuanya pengikut Belanda lah sebetulnya. Kenapa mereka masih mencintai adalah Balawi-Balawi, dedemit ini semua. Karena sesungguhnya darah kalian yang masih mendukung, mau kiainya, mau ulamanya sama, adalah merupakan darah-darah pendukung Belanda dari dulunya. Nah, hidup ini hanya titis menitis sesungguhnya. Jiwa itu akan turun. Dan dia dari turun ke bawah. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya patriot, dia akan patriot. Komentar dari Abbas itu yang barusan kita simak, beliau menjelaskan bagaimana menyikapi ajakan perang dari Habib Rizik. Beliau mengatakan yang akan mengatasi ajakan perang dari Habib Rizik itu bukan lagi PWI-LS secara spesifik, tapi sudah menjadi tugas juga negara, aparat penegak hukum yang mengamankan orang-orang provokator, orang-orang yang mengadu domba, yang bikin gaduh umat, perpecahan di negara yang sudah damai ini. Maka PWI-LS di samping memang sudah siap lahir dan batin menghadapi tantangan ajakan perang dari Habib Rizik, tetapi PWI-LS juga akan menempuh jalur hukum. Artinya tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengamankan setiap siapapun dari oknum Ba'alawi yang secara sengaja membuat gaduh umat, ceramahnya provokasi, adu domba, bikin gaduh antara sesama pribumi yang pada akhirnya akan berpotensi mengakibatkan pertumpahan darah satu dengan yang lain. Ini yang tidak diinginkan. Maka PWI seperti yang dijelaskan oleh Abbas itu barusan, kalau dikatakan apakah siap menghadapi tantangan Habib Rizik, beliau mengatakan PWI sudah sangat siap untuk menghadapi Habib Rizik dimanapun dan kapanpun. Dan perlu digarisbawahi seperti yang disampaikan oleh Abbas itu, kalau Habib Rizik itu pro khilafah, pernah berafiliasi, bersimpati kepada ISIS yang sudah jelas organisasi yang sangat begitu ekstrim dan membahayakan terhadap eksistensi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan komentar dari Abbas itu yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.